Jadi tidak pernah dikatakan bahwa syarat sahnya kontrak adalah menggunakan meterai. Ya, syarat sahnya kontrak menurut pasal 1324 KUH Perdata itu adalah hanya 4 saja ya. Dia kata sepakat, kemudian objeknya jelas, terdefinisi, bukan sesuatu yang mengawang-awang. Dia juga harus taat pada hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan atau undang-undang yang berlaku ya 1320 KUH Perdata. Dan dari syarat-syarat ini tidak disebutkan mengenai harus bermeterai. Dan kita lanjutkan di kalimat berikutnya, wajib dengan akta notaris. Tidak disebutkan juga di 1320. Kontrak hanya menjadi sahih kalau dengan akta notaris atau dihadiri oleh notaris. Gitu ya. Jadi artinya kontrak itu betul-betul kesepakatan dari para pihak, dituangkan keinginan mereka dalam sebuah kertas, diteliti dulu betul-betul saya bisa memenuhi kewajibannya, betul-betul ini hak yang dijamin oleh hukum di dalam kontrak, baru kita signing dan berlaku sebagai undang-undang kita dengan pihak kedua. Ya, tidak menjadi batal akibat tidak menggunakan meterai, apalagi dianggap tidak sah jika tidak dibuat dalam akta notaris. Jadi kenapa dong harus ada meterai? Dan kenapa ada orang yang pilih akta notaris? Ya, meterai itu sebetulnya merupakan kita memenuhi kewajiban bea meterai di dalam dokumen. Jadi dikatakan di dalam undang-undang bea meterainya, kalau kita mau jadikan dokumen ini menjadi sebuah bukti nanti di muka pengadilan, itu wajib membayar bea. Dan beanya ditentukan sekarang 10.000 gitu. Nah, jadi kalau misalnya sampai tidak bermeterai, Anda belum bayar kewajiban bea untuk menjadikan si dokumen ini bukti. Tapi bukan berarti tidak sah apa yang ada di dalam isi kontrak. Nah, kalau akta notaris, ketika kita buat menjadi akta notaris, karena notaris itu adalah pejabat yang disumpah, teman-teman, di hadapan Menteri Hukum dan HAM, maka dia punya kewenangan untuk menjadi saksi dan para penghadap kita nyebutnya, jadi para pihak itu datang kepada dia minta untuk dibuatkan akta. Nah, karena dia adalah pejabat yang disumpah oleh kementerian, jadi apa yang ditulis oleh dia atau kita sebutnya sebagai akta, ini tuh menjadi bukti yang tidak terbantahkan gitu. Sementara kalau tadi kita pakainya bawah tangan, kita sebutnya bawah tangan kalau tanpa akta notaris, itu akan dibutuhkan alat bukti lain untuk membuat hakim menjadi yakin. Tapi kalau yang kita bawa akta notaris, si hakim menjadi terikat untuk mempercayai isinya, gitu. Jadi sebenarnya pengaruhnya bukan pada tidak sah atau sah, jadi bisa batal, tidak berlaku, bukan, tapi pada pembuktiannya nanti akan jauh lebih mudah karena hakim terikat untuk menerimanya sebagai bukti sahih, gitu.